Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah alat ukur yang bernama jangka sorong. Jadi jangka sorong ini fungsinya adalah untuk mengukur panjang ya, mengukur panjang. Jadi ini alat ukur panjang. Apa kelebihan jangka sorong ini dibandingkan penggaris atau mistar? Jadi sama-sama mengukur panjang, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama ini jangka sorongnya, ada beberapa bagian yang mungkin sulit dilakukan oleh penggaris, seperti yang di bagian atas ini. Kalian bisa lihat ini digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah lingkaran ya. Misalnya saya punya ini, saya ingin mengukur diameter dalamnya, jadi kita geser seperti ini ya. Ini diameter dalam ya. Oke, nah ini, jadi kita kunci, asalkan bendanya sudah terjepit sempurna seperti ini. Jika sudah terjepit sempurna seperti ini, nah kita bisa membaca hasil. Kemudian selain diameter dalam, kita juga bisa mengukur diameter luar. Nah, saya ambil kembali tadi diameter luar seperti ini. Kita gunakan yang di bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini fungsinya untuk mengunci bendanya supaya tidak bergeser ya. Kalau bergeser bisa salah. Nah, seperti ini untuk mengukur diameter luar. Oke, ini goyang. Kemudian yang di bagian bawah sini, saya buka dulu. Yang di bagian bawah sini kita bisa gunakan untuk mengukur kedalaman sebuah silinder tabung. Misalnya ini ada silinder, saya mau ukur kedalamannya. Kita bisa gunakan jangka sorong ini. Jadi saya dorong sampai mentok ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah mentok saya kunci dulu. Oke. Kemudian kita bisa baca hasil pengukurannya di sini. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong? Saya buka dulu. Kita harus mengenal dua bagian utama dari jangka sorong untuk bisa membaca hasil pengukurannya. Nah, kalian bisa lihat skala yang besar ini, yang seperti penggaris, ini disebut skala utama. Jadi yang di atas ini satuannya inci, kemudian yang di bawah ini dalam sentimeter, kemudian ada skala milimeter. Jadi dari 0 sampai 1 cm itu ada 10 skala. Ini 10 mm. Jadi satu skala ini nilainya 1 mm. Kemudian yang di bawah yang bisa digeser-geser seperti ini namanya skala nonius. Jadi yang bisa digeser ini namanya skala nonius ya. Kalian bisa lihat jumlah skala noniusnya ini ada 20 skala. Jadi satu skala ini kan satu garis seperti ini. Nah, satu garis ini maksudnya satu skala. Berarti ada 20 garis di skala nonius. Nah, apa maksudnya 0,05? Yaitu skala terkecil skala utama dibagi dengan
jumlah skala noniusnya. Skala utamanya itu skala terkecilnya atau jarak dari satu garis ke garis lain, itu yang dimaksud skala terkecil. Ini nilainya 1 mm. Jadi skala terkecilnya ini nilainya 1 mm. Kita tuliskan ya. Skala terkecil skala utama itu 1 mm. Kemudian dibagi dengan jumlah skala noniusnya. Nah, kita lihat jumlah skala noniusnya berapa. Kita fokus ya. Nah, bisa dilihat jumlah skala nonius tadi kan ada 20. Ada 20. Kita tulis 20. Berarti NST alat itu sama dengan 1 bagi 20, hasilnya 0,05 mm. Jadi itulah kenapa di sini ada nilai 0,05 mm. Jadi ini adalah NST alat. NST alat ini akan kita pakai untuk menghitung hasil pengukuran dengan jangka sorong ini nanti. Oke, selanjutnya kita akan mencontohkan cara membaca hasil pengukuran ya. Kita ambil satu benda yang mau kita ukur. Coba saya cari. Nah, misalnya saya mau ukur diameter luar. Ini penutup parfum. Oke. Diameter luar. Uh-oh. Ya, seperti ini. Saya kunci. Sekarang kita mau baca hasil pengukuran dari diameter luar penutup parfum. Oke. Yang pertama, kita lihat di skala utama. Cara membaca hasil pengukuran di skala utama yaitu kita lihat di angka mana yang berimpit dengan angka 0 yang di bawah ini. Oke. Lihat angka 0 yang di sini. Yang ini. Nah, ini skala utama yang di bawah. Nah, yang paling mendekati angka 0 ada di 1,8. Ini bukan 1,9 ya, karena ini belum sampai di 1,9. Kita ambil jika skala 0 ini ada di antara 1,8 dan 1,9, maka kita ambil nilai 1,8. Ya, saya ulangi, jika ada di antara dua skala, misalnya di sini antara 1,8 dan 1,9, kita ambil yang skala 1,8 yang sebelah kiri. Oke. Kita tulis dulu. Skala utama. Jadi SU itu skala utama. Itu 1,8 cm. Kita ubah ke milimeter. Itu 18 mm. Jadi itu pembacaan skala utamanya. Sekarang kita lihat pembacaan di skala nonius. Nah, pembacaan di skala nonius. Bagaimana cara membacanya? Cari garis yang berimpit dengan skala utama di skala nonius. Jadi ini nonius yang di bawah ya. Cari skala yang paling berimpit dengan skala utama. Oke, kita lihat satu persatu. Ya, ini saya sudah kalibrasinya saya sesuaikan, sudah lurus. Nah,
Nah, kita cari yang paling sejajar. Apa kalian menemukannya? Kalau saya sudah temukan ini yang sejajar, yang paling berimpit dengan skala di atasnya ada di sini, antara 8 dengan 9. Nah, jadi kita lihat ya, ini ada di skala keberapa? 1, ada di skala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ini ada di skala ke-17 dari skala Nonius. Jadi saya tuliskan di sini skala Noniusnya itu ada di skala ke-17. Kemudian nilai skala Nonius ini kita kalikan dengan NST-nya, yaitu tadi 0,05 mm. Jadi penunjukan skala Noniusnya 17 kali 0,05. Itu hasilnya 0,85 mm. Bagaimana hasil pengukuran secara keseluruhan? Hasil pengukuran HP-nya, hasil pengukuran nilai skala utama kita jumlahkan dengan skala Nonius. Skala utama ditambah dengan skala Nonius. Berarti 18 mm ditambah 0,85 mm hasilnya 18,85 mm. Jadi ini hasil pengukurannya. Jadi itu hasil pengukuran ya dari diameter luar benda ini. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.